Sik, rotangnya. Kita coba dulu ya. Ya, saya kenal bajingan. Saya kenal dari masa saya masih kecil ya, sering dibuatin bajingan sama Bude terutama kalau saat itu ya. Saat itu masih jadi makanan mewah bajingan itu. Kemudian setelah itu jadi berkembang. Nek tumrape kula nek kenangan nek bajingan niku nek sakniki niku pun mboten istimewa ning nek jaman riyen niku istimewa banget. Almarhum bahkan seneng banget olahan telo. Jadi apapun suka telo aku seneng banget. Tapi biar ra ngerti jenengane apa. Ketika kan karo kan gara-gara namanya kan rada saru ya nek misal kita cilik ya, ya makanya disamarkan jangan nama lain. Enggak, saya kenangan khusus itu bajingan itu bahkan panganan kan mah rada awet gawene akeh lho. Jadi nek awan itu berdolan Mas di playon payah Bali ono sego ning tahu ra cocok ono bajingan Kalau asal usul kenapa dijenengi bajingan ra ngerti sih. Tapi nek bajingan dalam arti sesungguhnya itu kan hal yang kurang baik kan. Nah, aku juga nggak paham sih. Nggak tahu ya, itu sih emang kata-kata kasar sebelumnya nggak ngerti juga. Ternyata ada nama bajingan di makanan Jawa kayak gitu sih. Nama bajingan sendiri itu sebenarnya diambil dari pengendara gerobak sapi saat itu. Jadi pengendara gerobak sapi saat itu disebut bajingan gitu. Jadi nama ini sebenarnya bukan nama umpatan kayak gitu, tapi nama saat itu nama pengendara gerobak sapi gitu. Nah pada saat itu memang si pengendara ini memang suka makan bajingan itu. Gampang bedol. Salah satu faktor yang membuat dia jadi khusus adalah mencari bahan bakunya. Bahan bakunya itu juga harus dari ketela pohon yang masih fresh dan kemudian dia mempur gitu dalam bahasa Jawanya ya.
selalu dicari bahan-bahan yang spesial kayak gitu. Dan itu dari dulu, dari awal pembuatannya itu bajingan itu selalu harus dibikin dari bahan-bahan atau dari telo-telo yang mempur gitu. Bajingan sendiri itu kan tidak dijual ya, maksudnya tidak dijual secara seperti makanan-makanan yang lain dijual di pasar dengan gampang, didapat di pasar dengan gampang gitu, tapi selalu dibuat. Pembuatannya itu juga cukup simpel, sederhana kayak gitu, dan kalau di area-area Temanggung ya dibikin juga tidak setiap hari gitu, jadi tidak setiap hari, disajikannya juga tidak setiap hari, menjadi khusus kayak gitu. Nah, di Temanggung sendiri kemudian kan ada banyak produksi gula aren ya kayak gitu. Gula aren yang asli kemudian dipadu sama ketela yang mempur ini, itu akan bisa menghasilkan padanan sebuah suguhan kuliner atau bajingan yang enak dan spesial kayak gitu. Tentu saja ini tidak bisa dibikin setiap hari ya, karena di samping sangat mengenyangkan karena ada karbohidrat dan gula yang tinggi di situ. Bajingan ini juga secara kesempatan makannya gitu atau waktu makannya itu juga tidak bisa setiap saat kayak gitu. Misalnya disajikan di siang-siang hari menjelang makan siang ya nggak cocok kayak gitu. Cocoknya itu memang buat kudapan berat gitu. Bahannya sebenarnya gampang, cara pembuatannya gampang, tapi memang kalau misalnya mau menghasilkan bajingan yang bagus memang harus dengan bahan-bahan yang berkualitas juga. Saya rasa bajingan ini memang harus dipopulerkan dan di belakangnya harus ada khas Temanggungnya gitu. Seperti makanan-makanan yang lain yang sudah pernah dibikin seperti itu, tapi di khusus Temanggung itu. Mungkin tidak semua orang di Temanggung malah jadi sadar dengan ini ya, maksudnya gitu. Tapi setelah saya buka Wikipedia ternyata ada tulisan khas Temanggung, berarti kan kita kan ada kewajiban, teman-teman kuliner juga harus ada kewajiban untuk lebih mempopulerkan bajingan ini menjadi makanan khas Temanggung gitu. Banget Kamu nih cik panas. panas sih Yung.
cocok ini.